Seiring waktu berlalu, perwujudan Yang Kai tenggelam ke tanah selama beberapa jam. Tetapi masih tidak ada gerakan, menyebabkan dia mengerutkan kening dan khawatir. Keadaan perwujudannya jelas merupakan tanda bahwa itu akan menerobos. Tetapi mengapa itu tidak mengeluarkan suara sampai sekarang? Persepsinya sangat kabur sehingga dia tidak dapat secara akurat menentukan keadaan perwujudannya saat ini, membuatnya merasa agak cemas. Tiba-tiba, dunia bergetar dan riak samar muncul di kehampaan, menyebar ke 4 kutub. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia menoleh untuk melihat sekeliling, dengan tajam memperhatikan perubahan halus dalam energi dunia. Jika seluruh dunia baru saja dalam keadaan hening, maka keheningan ini perlahan mulai mengalir, seolah-olah tangan tak terlihat perlahan mengaduk angin dan awan. Dong-dong. Suara yang dalam dan berat terdengar dari kedalaman bumi, seperti suara detak jantung yang kuat, atau seperti seseorang yang menabuh genderang perang 100.000 meter di bawah. Saat suara terdengar, aliran energi tiba-tiba berakselerasi, menyebabkan dunia berubah. Suara angin menderu memenuhi udara, dan gelombang energi dahsyat berkumpul dari segala arah, menyatu menuju tempat tertentu di bawah tanah. Dong dong dong. Suara teredam terdengar satu demi satu, seperti detak jantung, memberikan ilusi bahwa seluruh dunia menjadi hidup. Bahkan pegunungan di kejauhan yang menyerupai naga panjang bergelombang, seolah-olah bumi bernafas. Energi dunia yang telah terkumpul semakin kaya saat mengalir ke tanah dan menghilang. Seolah-olah ada lubang hitam yang bisa menelan segala sesuatu. Dan tidak peduli berapa banyak energi yang dituangkan ke dalamnya, itu akan tertelan bersih. Di tengah angin kencang, Winchester melolong. Yang Kai tidak bergerak seperti gunung. Matanya menembus kehampaan dan bumi. Jauh di bawah tanah, aura kuat perlahan tumbuh lebih kuat, seperti naga raksasa yang terbangun dari tidurnya. Fenomena mengejutkan seperti itu secara alami membuat ras iblis di dekatnya khawatir, menyebabkan mereka bergegas untuk menyelidiki situasi. Tetapi mereka semua diblokir oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat mencapai radius 1000 kaki. Sebagai pemilik benua Cloud Shadow, tidaklah sulit bagi perwujudan untuk mencapai prestasi seperti itu. Aura perwujudannya menjadi lebih kuat, dan bahkan jika Yang Kai tidak sengaja mencoba merasakannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pada titik tertentu tiba-tiba berhenti tumbuh, seolah-olah telah mencapai batasnya. Tidak hanya itu tidak dapat tumbuh lebih kuat, itu bahkan jatuh. Yang Kai, yang telah memperhatikan gerakan perwujudannya, melihat ini dan wajahnya tenggelam. Dia tahu bahwa perwujudannya telah mengalami semacam masalah. Menerobos ke alam Half Saint secara alami bukanlah masalah yang mudah. Wilayah iblis memiliki pil iblis segudang, tetapi masih ada sangat sedikit master setengah Saint. Ini bukan karena akumulasi kekuatan seseorang tidak menguntungkan, tetapi karena belenggu pemahamannya sendiri. Jika seseorang tidak menembus penghalang ini, mereka tidak akan pernah bisa mencapai level yang lebih tinggi. Untungnya, setelah beberapa saat, aura yang jatuh sekali lagi tumbuh lebih kuat dan naik ke puncak sebelumnya. Tapi kali ini hampir sama seperti sebelumnya. Ketika aura mencapai puncaknya, ia tidak dapat maju lebih jauh dan dengan cepat jatuh kembali. Wajah Yang Kai menjadi lebih gelap. Apa yang disebut terburu-buru, pembusukan, dan kelelahan. Akumulasi kekuatan dapat ditembus oleh tetesan air, mengumpulkan pasir menjadi menara. Tetapi jika terobosan ditunda terlalu lama, harapan keberhasilan akan berkurang. Selain itu, terobosan perwujudannya kali ini agak aneh. Dia tidak melihat pembaptisan energi dunia yang familiar. Dia tidak tahu apakah itu karena dia berada di wilayah iblis dan hukumnya berbeda dari batas bintang, atau apakah itu alasan lain. Namun, satu hal yang pasti, perwujudannya memang dalam keadaan terobosan. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Dia telah berada di alam Kaisar Orde Kedua untuk waktu yang lama sekarang. Jadi dia mungkin bisa menerobos ke Orde Ketiga kapan saja. Pada saat itu, bagaimana jika hukum dari dua dunia besar berbeda, menyebabkan masalah selama terobosannya? Bagaimana jika dia tidak memiliki baptisan energi dunia? Masih terlalu dini untuk mengkhawatirkan hal ini sekarang. Mungkin kemajuan perwujudannya bisa memberinya beberapa wawasan. Selama beberapa hari berikutnya, perwujudan Yang Kai terus mempertahankan keadaan sebelumnya. Aura dari bawah tanah terus tumbuh lebih kuat dan melemah, menyebabkan Yang Kai tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Berbicara secara logis, jika dia tidak bisa menerobos setelah waktu yang lama, perwujudannya seharusnya gagal, dan harga kegagalannya adalah penurunan kultivasi atau kematian. Namun, dalam persepsi Yang Kai, tidak hanya tidak ada masalah dengan perwujudan, itu bahkan memberinya perasaan bahwa itu telah menjadi satu dengan seluruh benua Cloud Shadow dan saat ini sedang tidur nyenyak. Kekuatan auranya adalah ritme pernapasannya. Periode abnormal yang begitu lama secara alami membuat khawatir banyak Raja Iblis Cloud Shadow. Yin.
Lao Ke, Kesen, dan yang lainnya semua datang untuk menyelidiki. Tetapi mereka semua berhenti 1.000 kaki jauhnya. Untungnya, Yang Kai memperhatikan kedatangan mereka dan mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka, memungkinkan mereka untuk bersantai. Bagaimanapun, kemunculan tiba-tiba dari kelainan seperti itu di Cloud Shadow telah membuat mereka sangat khawatir. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi setelah memastikan bahwa itu adalah perbuatan Yang Kai, mereka segera santai. Dibandingkan dengan ini, kembalinya Yang Kai yang tiba-tiba dengan aman bahkan lebih mengejutkan. Sebelumnya, roh suci 100 benua roh telah muncul dan menculiknya. Jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada Yang Kai pada akhirnya. Kali ini, tidak ada berita tentang dia selama beberapa bulan. Jadi mereka hanya bisa memastikan bahwa Yang Kai tidak mati melalui Tuki Aluo dan yang lainnya. 3 Raja Iblis dari benua dataran biru semuanya telah dicap dengan jiwa Yang Kai. Jadi jika sesuatu terjadi pada Yang Kai, mereka bertiga pasti akan dikubur bersama dengannya. Karena dia tidak ada hubungannya, Yang Kai memutuskan untuk bertemu dengan mereka yang jauhnya 1.000 kaki. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Cloud Shadow tidak mengalami insiden besar baru-baru ini. Tetapi karena dia telah diculik, banyak orang sedikit khawatir, terutama Li Siqing, yang terus-menerus mendesak Yin dan yang lainnya untuk mengumpulkan kekuatan Cloud Shadow mereka dan pergi ke benua 100 roh untuk menyelamatkannya. Secara alami, tidak mungkin bagi Yin dan yang lainnya untuk setuju. Sebagai iblis, mereka tahu betapa menakutkannya fondasi benua 100 roh, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh satu benua Cloud Shadow. Setengah Sein tunggal sudah cukup untuk menghancurkan seluruh benua Cloud Shadow. Ini bukan masalah kesetiaan, tetapi pilihan naluriah. Setelah membujuk Yin dan yang lainnya, Li Siqing bahkan berencana pergi ke benua hantu untuk mencari Yuru Meng. Tetapi untungnya, dia dihentikan oleh Boya. Ini mengejutkan Yang Kai. Lagi pula, dia tidak pernah memperlakukannya dengan baik dan bahkan menamparnya ketika mereka pertama kali bertemu. Namun, memikirkan bagaimana dia dan dia adalah satu-satunya 2 manusia di wilayah iblis, tidak sulit untuk memahami mengapa Li Siqing akan bertindak seperti ini. Jika sesuatu terjadi padanya, dia akan sendirian dan tak berdaya di wilayah iblis. Tidak peduli seberapa buruk sikapnya terhadapnya, mereka masih dari ras yang sama. Saat dia berbicara dengan Yin dan yang lainnya, Wind Chaser terbang ke atas dan ke bawah, menarik perhatian banyak pembudidaya ras iblis. Tetapi tidak ada dari mereka yang mengenalinya, hanya berpikir bahwa tunggangan ini sangat luar biasa. Raja Agung mereka benar-benar telah mengambil tunggangan dari benua 100 roh, ini membuat Yin dan yang lainnya agak terkejut. Tampaknya di benua 100 roh, Raja Agung mereka tidak mengalami perlakuan kasar. Saat matahari terbit dan bulan memudar, 2 bulan berlalu. Meskipun dia belum pernah melihat bagaimana half sains lainnya menerobos, dia yakin tidak ada yang akan menghabiskan waktu lama untuk menerobos ke alam berikutnya. Yang Kai memperkirakan bahwa perwujudannya adalah yang pertama menerobos seperti ini. Setiap hari, tidak ada perubahan. Dan setiap hari, situasi yang sama terulang kembali, memberikan satu ilusi bahwa dunia berulang. Pada hari tertentu 2 bulan kemudian, ketika aura perwujudannya mencapai puncaknya, itu tidak menurun, melainkan terus meningkat. Yang Kai tidak menyadarinya pada awalnya. Lagi pula, dia telah memperhatikannya selama 2 bulan tanpa perubahan apapun. Jadi siapa yang mengira sesuatu akan terjadi saat ini? Tidak sampai aura perwujudannya menembus batas sebelumnya dan mencapai puncak baru, dia tiba-tiba terbangun dengan ekspresi gembira. Yin dan yang lainnya jelas memperhatikan perubahan ini dan semua memandang ke arahnya. Aura pertumbuhan perwujudan tidak menunjukkan tanda-tanda menurun, malah terus naik, dan naik lagi. Akhirnya, pada saat tertentu, suara sesuatu yang pecah terdengar, dan aura yang naik mencapai puncaknya. Energi dunia berkumpul seperti tsunami dan segera ditelan. Half Saint, Lao Ke memanggil dengan penuh semangat. Setelah 2 bulan menunggu dan mengamati, bahkan jika Yang Kai tidak menjelaskan, mereka masih bisa mengatakan bahwa seseorang menerobos ke alam besar, dan orang yang menerobos pasti memiliki hubungan dekat dengan Yang Kai. Sekarang, aura baru ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa orang yang menerobos telah berhasil. Dengan kata lain, mulai sekarang, benua Cloud Shadow juga memiliki half saint-nya sendiri. Tidak perlu lagi bertindak sesuai dengan keinginan orang lain. Jika bukan karena fakta bahwa Cloud Shadow tidak memiliki half saint-nya sendiri, bagaimana itu bisa ditekan dan diperbudak oleh Yue Sang? Tapi, siapa orang ini? Kapan dia memperbaiki Cloud Shadow Origin? Merasakan tatapan penasaran mereka, Yang Kai tidak repot-repot menjelaskan. Saat ini, Yuru Meng adalah satu-satunya di wilayah iblis yang tahu tentang keberadaan perwujudannya, sementara yang lain tidak. Sekarang dia telah menembus ke alam half saint dan dia bisa menggunakannya sebagai kartu truf.
Secara alami yang terbaik adalah menyembunyikannya selama mungkin. Dia masih ingat bahwa Yue Sang telah menatapnya dengan iri. Meskipun dia telah dikirim ke medan perang dua dunia, siapa yang tahu jika dia akan kembali. Tetapi sekarang setelah dia memiliki perwujudan, dia tidak perlu lagi takut pada orang ini. Aura Half Saint yang baru dipromosikan secara bertahap menghilang, menyebabkan Lao Ke dan yang lainnya menunjukkan ekspresi kekecewaan. Awalnya, mereka ingin memberi penghormatan kepada Half Saint baru ini. Tetapi melihat Half Saint baru ini tidak berniat menunjukkan dirinya, mereka hanya bisa berhenti begitu saja. Untungnya, mereka yakin bahwa Half Saint baru ini memiliki hubungan yang baik dengan Great King mereka. Jadi mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Setelah menginstruksikan Lao Ke dan yang lainnya untuk menunggu di tempat, Yang Kai terbang 1000 kaki jauhnya dan menemukan perwujudan yang muncul dari tanah. Saat mata mereka bertemu, mata Yang Kai menunjukkan ekspresi terkejut, karena perwujudannya tampaknya menjadi lebih kecil. Meskipun perwujudannya dapat dengan bebas berubah menjadi ukurannya sendiri, itu biasanya mempertahankan kondisinya yang paling nyaman. Sebelumnya, karena telah menyempurnakan asal batu api, ukurannya meningkat sekitar 10 meter. Tetapi sekarang, itu hanya setinggi manusia. Meskipun ukurannya menyusut, itu tidak berarti kekuatannya telah melemah. Sebaliknya, itu adalah simbol kondensasi. Karakteristik roh suci yang asli juga telah berubah, dan paku batu yang tumbuh di tubuhnya juga telah menghilang. Gumpalan batu itu seperti otot yang menonjol, dipenuhi dengan kekuatan ledakan, dan api jahat terlihat samar-samar melalui celah-celah di tubuhnya. Ki iblis yang mengelilinginya membubung ke langit. Mungkin karena baru saja menerobos, tapi Yang Kai bisa dengan jelas merasakan aura Half Saint dari tubuhnya. Ini adalah jenis kekuatan yang melampaui Raja Iblis dan Alam Kaisar. Tanpa membandingkan, Yang Kai tidak yakin apakah ada perbedaan antara perwujudan dan veteran Half Saint. Menggunakan Divine Sense-nya, Yang Kai memanggil perwujudannya kembali ke dunia kecil yang misterius dan membiarkannya mengkonsolidasikan kultivasinya sebelum kembali untuk bertemu dengan Yin dan yang lainnya. Yang Kai tidak terburu-buru untuk bepergian. Mengendarai Winchaser, dia memimpin sekelompok pembudidaya di Menrache menuju Cloud Shadow City. Sudah hampir waktunya untuk tenggat waktu 1 tahun yang dia setujui untuk bertemu dengan Bright Moon. Sekarang perwujudannya telah tenang. Sudah waktunya untuk pergi ke benua Pantom dan menemukan Yurumeng. Jika sesuatu terjadi pada bulan cerah, Yurumeng pasti akan menjadi orang pertama yang tahu. Dan jika dia tetap di sisinya, dia akan dapat belajar tentang pergerakan benua Eternal Heaven kapan saja, memungkinkan dia untuk membuat rencana. Dengan cepat, saat dia memikirkan ini, dia tiba-tiba melihat seorang pembudidaya ras iblis bergegas dari kejauhan dengan ekspresi tergesa-gesa di wajahnya. Ketika dia melihat Yang Kai, yang memimpin kelompok itu, dia tertegun sejenak sebelum menangkupkan tinjunya dan menyapa, "Salam, Raja Agung. Salam, tuan-tuan." Yang Kai sedikit mengangguk dan menatapnya. "Ada apa?" Ras iblis hanyalah seorang komandan kepala iblis dan tampaknya telah terbang dari Cloud Shadow City. Jadi dia menangkupkan tinjunya dan menjawab, "Melaporkan kepada Great King. Menurut pengintai kami, berbagai benua di wilayah iblis segera memobilisasi pasukan mereka. Semua Half Saint Agung juga telah dikirim. Sepertinya akan ada badai. Tapi aku tidak tahu kenapa. Terakhir kali, untuk mencari keberadaan Bright Moon, Yang Kai telah mengirim sejumlah besar orang dari Cloud Shadow dan Blue Plains ke berbagai benua di wilayah iblis untuk menanyakan keberadaannya. Meskipun Bright Moon ditemukan kemudian, mata-mata ini belum ditarik kembali dan malah terus-menerus mengirim pesan kembali ke Cloud Shadow City. Baru-baru ini, dia telah menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang benua lain. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi tentu saja dia segera melaporkannya. Mendengar ini, Lao Ke mengerutkan kening dan bertanya, apakah sesuatu terjadi di medan perang dua dunia? Berbagai benua semuanya mengerahkan pasukan mereka, dan sebagian besar Sein juga mengerahkan pasukan mereka. Ini jelas merupakan masalah penting. Dan selain dari peristiwa tak terduga di medan perang dua dunia, seharusnya tidak ada alasan lain bagi wilayah iblis untuk membuat langkah besar. Komandan kepala iblis menggelengkan kepalanya. Bawahan ini tidak tahu, tapi apa? Namun, tujuan Half Saint tampaknya adalah benua Eternal Heaven, bukan medan perang dua dunia. Benua Eternal Heaven, ekspresi Yang Kai berubah saat dia menurunkan tubuhnya sedikit dan menatap komandan kepala iblis di depannya. Apakah kamu yakin itu benua Eternal Heaven? Komandan kepala iblis merasa lemah dari tatapannya. Jadi dia menelan ludahnya dan berkata, beginilah cara para pengintai melaporkan kembali. Dikatakan bahwa 1 juta tentara yang kuat dari beberapa benua telah ditempatkan di luar gerbang dunia dari benua Eternal Heaven.
Tidak ada keraguan bahwa sesuatu telah terjadi pada benua Eternal Heaven. Jadi orang pertama yang dipikirkan Yang Kai adalah bulan cerah. Dia benar-benar bisa melakukan apapun yang dia mau. Baru saja, dia berencana pergi ke benua Pantom untuk menemukan Yu Rumeng. Bright Moon terluka parah dan telah terperangkap di benua Eternal Heaven. Tidak hanya ada formasi besar di sana, tetapi juga ada Demon Saint yang secara pribadi menjaganya. Ras iblis tidak ragu untuk mengorbankan semua makhluk hidup di benua Eternal Heaven untuk mengaktifkan kekuatan formasi besar untuk menjaga bulan cerah di wilayah iblis selamanya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan menyelinap masuk dan bahkan meninggalkan 3 daun pohon abadi untuk bulan cerah. Dengan bantuan daun pohon abadi, bulan cerah akan dapat memulihkan dirinya menjadi normal dalam waktu 1 tahun. Meskipun dia masih sendirian, setidaknya, bulan cerah bukan lagi domba yang menunggu untuk disembelih. Kaisar Agung di puncaknya dan Kaisar Agung yang terluka parah adalah 2 keberadaan yang berbeda. Dalam hal ini, Saint Iblis telah salah perhitungan dan kemungkinan besar harus membayar harga yang mahal. Pengerahan pasukan dari berbagai benua dan Half Saints adalah pertanda terbaik. Ini menandakan bahwa pertempuran telah pecah di sisi benua Eternal Heaven, dan Saint Iblis mungkin telah menemukan bahwa situasinya berbeda dari yang mereka harapkan. Kalau tidak, mengapa mereka perlu memobilisasi kekuatan mereka untuk membantu? Jika itu benar-benar tergantung pada keadaan bulan cerah sebelumnya, dia hanya akan menjadi lebih lemah. Hanya mengandalkan Sueli dan kekuatan Great Arai sudah cukup untuk membawanya ke kutukan abadi. Setahun dari sekarang, perhatikan berita ini. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, ingatlah untuk bergegas. Raja ini masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan kamu. Saat kata-kata Bright Moon bergema di telinganya, Yang Kai menjepit kakinya dan terbang menuju gerbang dunia terdekat. Raja hebat, kemana kamu akan pergi? Seru Lao Ke. Yang Kai menutup telinga terhadap ini dan menghilang bersama dengan Winchester. Hanya menyisakan Yin dan Lao Ke yang saling menatap, bertanya-tanya kegilaan macam apa yang sedang dilakukan Yang Kai. Namun, sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi, Yang Kai, yang sudah menghilang di kejauhan, tiba-tiba kembali dengan ekspresi serius dan agak menakutkan di wajahnya. Segera setelah ini, dia mengeluarkan perintah. Cepat kumpulkan semua pasukan Cloud Shadow dan Blue Plain dan ikuti aku untuk bertempur di benua Eternal Heaven. Akan terlalu mencolok baginya untuk melakukan perjalanan jauh ke benua Eternal Heaven sendirian. Jadi jika dia membawa beberapa orang bersamanya, bahkan jika seseorang bertanya tentang hal itu, dia akan memiliki alasan untuk menjelaskannya. Bagaimanapun, semua orang berkumpul menuju benua Eternal Heaven, jadi Cloud Shadow hanya mengikuti arus. Kita juga akan pergi ke benua Eternal Heaven? Lao Ke bertanya dengan rasa ingin tahu. Yin menatap Yang Kai dan bertanya, Raja Agung, apa yang terjadi di benua Eternal Heaven? Mengapa dia menjadi sangat cemas ketika dia mendengar berita aneh ini? Yang Kai melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Cepat dan kumpulkan orang-orangmu. Petik 2. Kesen ragu-ragu. Tapi Raja Agung, kami tidak menerima perintah apapun untuk. Apakah kata-kata raja ini bukan perintah? Yang Kai menatapnya dengan dingin, menyebabkan Kesen menelan sisa kata-katanya. Sesaat kemudian, banyak iblis berhamburan dan menyebarkan perintah mereka. Meskipun Yang Kai cemas dan tidak sabar untuk terbang ke benua Eternal Heaven untuk melihat bagaimana keadaan bulan cerah, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Pertempuran antara Kaisar Agung dan Saint Iblis bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dalam waktu singkat. Bahkan jika dia pergi ke sana lebih awal, itu akan sia-sia. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk campur tangan dalam pertempuran tingkat ini. Jika Bright Moon ingin melarikan diri, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana Bright Moon akan menghubunginya. Di bawah pengawasan begitu banyak Saint Iblis, bahkan gerakan sekecil apapun tidak bisa lepas dari mata mereka. Dalam waktu singkat, 2 benua utama Cloud Shadow dan Blue Plains berada dalam pergolakan. Banyak pembudidaya ras iblis dimobilisasi ke gerbang dunia yang ditunjuk untuk bertemu. 3 hari kemudian, 1 juta tentara Cloud Shadow akan berkumpul. Dan ini hanya karena tidak ada cukup waktu. Jika ada cukup waktu, itu akan lebih dari cukup untuk mengumpulkan beberapa kali lebih banyak orang. Bagaimanapun, populasi suatu benua cukup besar. Jutaan tentara yang kuat melewati gerbang dunia dengan cara yang megah. Membentuk garis panjang yang membentang sejauh mata memandang. Melangkah ke wilayah Blue Plains. Ketika mereka tiba di gerbang dunia lain, Tukia Luo, Baza, dan yang lainnya telah memanggil jutaan pasukan kuat mereka untuk menunggu dengan tenang. Begitu kedua belah pihak bertemu, pasukan Yang Kai berjumlah lebih dari 2 juta. Kembali ketika dia membela Tiger Roar City, Yang Kai hanya memiliki beberapa ratus ribu bawahan. Jadi ada celah besar di antara mereka.
Dengan begitu banyak orang, tentara menjadi agak tidak terorganisir. Untungnya, banyak Raja Iblis yang patuh, jadi tidak terlalu sulit untuk mengaturnya. Secara alami, kecepatan kemajuan tentara tidak dapat dibandingkan dengan satu orang. Yang Kai memperkirakan akan membutuhkan setidaknya setengah bulan baginya untuk tiba di benua Eternal Heaven dengan 2 juta orang ini. Saya harap tidak ada yang terjadi pada bulan cerah. Melewati gerbang dunia satu demi satu, pasukan terus mendekati benua Eternal Heaven. Dan suasana hati Yang Kai menjadi lebih stabil seiring berjalannya waktu. Tidak lagi cemas dan gelisah seperti sebelumnya. Dia sudah memutuskan bahwa ketika saatnya tiba baginya untuk mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, dia akan menggunakan kecepatan Wind Chaser untuk melarikan diri dengan Bright Moon. Adapun apakah dia bisa melarikan diri atau tidak, itu terserah takdir. Selain itu, dia tidak yakin apakah Wind Chaser akan bekerja sama dengannya. Meskipun orang ini sangat dekat dengannya, ia juga memiliki kecerdasannya sendiri dan mungkin tidak mau meninggalkan wilayah iblis bersamanya. Di benua Eternal Heaven, lautan darah bergejolak dan 12 pilar berwarna merah darah seperti paku yang telah dipaku ke tanah oleh dewa, mengubah seluruh tempat menjadi sangkar yang tidak bisa ditembus. Di luar penjara laut darah, banyak demon ki darah iblis melonjak saat mereka mengaktifkan kekuatan laut darah. Iblis lain yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di luar penjara laut darah, siap untuk bertahan kapan saja. Di antara mereka, ada lebih dari selusin Half Saint. Namun, situasi di sini agak berbeda dari apa yang dilihat Yang Kai terakhir kali dia di sini. Perbedaan terbesar adalah bahwa Demon Rache yang telah mengalir ke lautan darah semuanya telah menghilang. Semua makhluk hidup di benua Eternal Heaven telah dikorbankan, dan kekuatan lautan darah telah didorong hingga batasnya, menyebabkan seluruh lautan darah mendidih, terus-menerus melepaskan gelembung besar. Di dalam lautan darah, roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya berenang, mengeluarkan serangkaian ratapan dan lolongan mengerikan yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari lautan darah saat gelombang kejut yang tak terlihat menyebar. Pada saat yang sama, serangkaian ledakan teredam terdengar saat iblis darah yang mengelilingi laut darah meledak menjadi kabut berdarah tanpa satu jejak pun dari sisa-sisa mereka yang tersisa. Melihat ini, para Master Demon Rache yang telah menutup area sekitarnya semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Tempat yang hilang dengan cepat diisi oleh iblis darah lainnya dan terus mempertahankan kekuatan laut darah. Tetapi metode ini tidak akan bertahan lama. Iblis darah yang dapat berpartisipasi dalam masalah ini setidaknya adalah Komandan Kepala Iblis. Di seluruh wilayah iblis, meskipun klan darah iblis adalah klan besar dengan populasi besar, mereka masih tidak mampu menahan konsumsi seperti itu. Jika ini terus berlanjut, jatuhnya Blood Demon kelas atas mungkin akan melemahkan seluruh klan. 10 napas kemudian, gelombang energi lain melonjak dari kedalaman laut darah. Tapi kali ini bukan gelombang kejut yang tak terlihat, tetapi cahaya putih yang menyilaukan. Dimanapun cahaya putih lewat, lautan darah dihembuskan keluar dari beberapa saluran vakum. Sepanjang jalan, darah menguap dan Demon Rache yang terkena cahaya putih mati di tempat. Di pilar merah darah, ekspresi Sueli dingin dan suram. Rambut merah darah panjangnya berkibar tertiup angin. Mata merahnya hampir meledak karena marah saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Bulan cerah, kamu mencari kematian." Dia jelas telah terluka parah sejak lama dan telah mengorbankan semua makhluk hidup di seluruh benua Eternal Heaven untuk menghabiskan kekuatannya. Setelah sekian lama, pihak lain seharusnya menjadi lebih lemah sampai dia akhirnya jatuh di sini tanpa bisa melawan dan kemudian dicerna oleh hukum dunia wilayah iblis. Tapi mengapa pihak lain masih bisa melawan? Selain itu, dari jejak yang ditinggalkan oleh serangan Bright Moon, aura orang ini bahkan lebih stabil dan kuat daripada ketika dia pertama kali terjebak di sini. Seolah-olah dia telah kembali ke kondisi puncaknya. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa jenis kesalahan yang terjadi? Ekspresi Sueli dingin. Tidak bisa mengerti. Luka-luka di tubuh Bright Moon terlihat jelas bagi semua orang. Sebelum dia terjebak di sini, dia telah terluka bersama oleh beberapa Saint Iblis, dan luka di perutnya telah ditimbulkan secara pribadi oleh Sueli. Untuk alasan ini, dia bahkan menggunakan teknik rahasia untuk melukai musuhnya dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Sueli percaya bahwa di dunia ini, tidak seorang pun kecuali dirinya sendiri yang bisa menyembuhkan luka seperti itu. Sebagai Kaisar Agung Batas Bintang, Bulan Cerah pasti memiliki banyak pil penyembuhan. Tetapi bagaimana teknik rahasianya bisa dilawan hanya dengan beberapa pil? Sueli tidak sabar untuk menyelam ke kedalaman lautan darah untuk melihat kondisi bulan terang saat ini. Namun, di dalam laut darah yang dia kendalikan sesuka hati, ada tanah murni yang dipenuhi dengan cahaya lembut yang menghalangi kekuatan arai besar, mencegah Sueli melihat apa yang ada di dalamnya. Karena dia tidak bisa melihatnya,
dia hanya bisa bertindak untuk memverifikasinya. Dia secara pribadi menjaga tempat ini. Namun dia membiarkan klan Blood Demon Clan dibantai seperti sayuran. Jika berita ini menyebar, itu akan menjadi lelucon. Dengan teriakan pelan, Sueli mengangkat tangannya dan tubuhnya yang tinggi bergetar, melepaskan sejumlah besar demoniki. Pada saat ini, laut darah yang mendidih tiba-tiba menjadi sangat tenang, seolah-olah telah ditekan oleh tangan yang tak terlihat. Pada saat berikutnya, laut darah tiba-tiba mulai berputar searah jarum jam, menyapu kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, bola darah raksasa muncul di antara 12 pilar merah darah. Bola darah benar-benar merah, dan bahkan dari jarak ribuan kilometer, orang bisa melihatnya dengan jelas. Seolah-olah bulan purnama di langit telah diwarnai merah saat jatuh ke tanah, memberikan rasa ngeri yang tak terlukiskan, seolah-olah dunia akan menemui ajalnya. Di tengah-tengah lingkaran darah ini, cahaya putih samar dipantulkan. Ini adalah satu-satunya tanah murni yang dibentuk oleh kultivasi tertinggi Bright Moon. Tetapi ruang lingkup tanah murni ini hampir tidak terdeteksi dibandingkan dengan seluruh bola darah. Di dalam lautan darah, bayangan darah seukuran telapak tangan terbentuk. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa bayangan darah ini semuanya kelelawar berwarna darah. Di bawah kendali Sueli, mereka bergegas menuju tanah suci yang putih bersih. Tetapi begitu mereka bersentuhan dengan cahaya lembut, mereka semua menjadi debu. Jumlah kelelawar darah sangat banyak, terus muncul dan menghilang. Tetapi tidak peduli berapa banyak kelelawar darah yang ada, mereka tidak dapat melemahkan cahaya tanah suci. Ekspresi Sueli menjadi lebih suram, tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Dia sudah tahu bahwa kondisi bulan cerah telah membaik. Bahkan jika dia belum sepenuhnya pulih, kemungkinan dia telah pulih sedikit. Kaisar Agung Batas Bintang benar-benar tidak bisa diremehkan. Dia mengira bahwa dengan arai besar dan lautan darah yang dikumpulkan oleh semua makhluk hidup di benua Eternal Heaven, itu akan cukup untuk memadamkan jalan bulan cerah. Tetapi siapa yang mengira bahwa rencana manusia dan rencana surga akan gagal dan Bright Moon masih bisa berjuang? Rencana awalnya tidak lagi layak, jadi dia hanya bisa membuat beberapa penyesuaian kecil. Dengan pemikiran ini, mata merah Sueli bersinar dengan cahaya tegas saat dia membentuk serangkaian segel tangan. Saat ki iblis di tubuhnya melonjak, kecepatan rotasi bola darah menjadi lebih cepat. Kecepatan yang tak terlukiskan menyapu tornado, dan dari ketinggian di langit, seolah-olah dunia di bawah telah menjadi gasing berputar yang ingin memutar seluruh benua Eternal Heaven. Iblis darah di sekitar arai besar dengan cepat mundur, takut terlibat. Di bawah kendali Sueli, lautan darah terus-menerus menghasilkan berbagai jenis objek darah yang terbang menuju tanah suci dan menghilang begitu mereka menyentuh cahaya putih bersih. Laut darah memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat. Tetapi cahaya lembutnya memiliki efek pemurnian yang tak tertandingi. Ini adalah kontes korosi dan pemurnian. Bulan cerah dan Sueli adalah musuh alami satu sama lain. Menggunakan tahu besar mereka sendiri untuk bertabrakan, menyebabkan seluruh dunia menjadi pucat jika dibandingkan. Seiring waktu berlalu, ukuran bola darah secara bertahap menyusut. Tetapi tanah suci tetap tidak bergerak, tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut. Ras iblis Halfsein menyaksikan dari jauh, hati mereka sakit. Bola darah adalah sesuatu yang diperoleh dengan mengorbankan semua makhluk hidup di seluruh benua Eternal Heaven. Dengan kata lain, Sueli saat ini menggunakan energi yang dikumpulkan oleh semua makhluk hidup di benua Eternal Heaven untuk melawan bulan yang cerah. Setiap kali sebagian darinya menyusut, itu mewakili pengorbanan jutaan iblis. Tetapi tidak diketahui apakah pengorbanan seperti itu akan bermakna atau tidak. Di sisi lain, ekspresi Sueli tetap tidak berubah setelah dia menyerang. Menyusutnya bola darah tidak mempengaruhinya sedikit pun. Baginya, jika dia bisa melemahkan bulan cerah sekali lagi, belum lagi menghancurkan bola darah ini sepenuhnya, bahkan mengorbankan 2 atau 3 benua akan sia-sia. Wilayah iblis memiliki ratusan benua, tetapi hanya ada 12 Saint iblis. Jika mereka bisa menukar makhluk hidup senilai 2 atau 3 benua dengan kuota Demon Saint, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Terlebih lagi, pengorbanan darah hanya untuk makhluk hidup di benua lain, bukan tubuh utama benua. Ras iblis tingkat rendah semacam ini bukan apa-apa bagi Saint iblis. Wilayah iblis tidak memiliki banyak hal lain, tetapi populasinya sangat besar. Pada saat itu, selama mereka dapat memigrasi beberapa Demon Rache dari benua lain, mereka secara alami akan dapat memulihkan vitalitas benua pengorbanan darah. Suara percikan darah memenuhi udara, bahkan menyembunyikan gerakan yang disebabkan oleh rotasi bola darah. Ini adalah suara bulan terang yang memurnikan darah. Di dalam bola darah merah gelap, cahaya yang awalnya lemah menjadi lebih kuat. Seolah-olah ukuran bola darah menurun. Jangkauan tanah suci secara bertahap meluas. Mata merah Sueli akhirnya bersinar dengan sedikit keterkejutan.
Jika dia yakin bahwa luka-luka Bright Moon telah pulih di awal, dia sekarang yakin bahwa Bright Moon pasti telah pulih ke kondisi puncaknya atau telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk menstabilkan luka-lukanya. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika situasi ini terus berlanjut, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Jika Bright Moon benar-benar berhasil melarikan diri, dia, yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini, pasti akan kehilangan muka. Sueli tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak pilar merah darah di bawah kakinya. Kekuatan tak terlihat menyebar dari pilar merah darah dan langsung menyebar ke 11 pilar merah darah lainnya. Pilar panjang yang telah bertindak sebagai fondasi arai tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya aneh, dan pola rumit pada pilar mulai mengalir. 11 aliran darah dipisahkan dari bola darah dan diserap oleh pilar merah darah. Darah mengalir di sepanjang pilar dan mengembun menjadi sosok berwarna darah. Ada 11 pilar berwarna darah dan 11 sosok berwarna darah, yang masing-masing memiliki sosok merah darah berdiri di atasnya. Sosok-sosok darah ini beresonansi dengan Sueli dari kejauhan dan membentuk barisan terkuat di seluruh wilayah iblis. Arai 12 iblis besar. Sosok-sosok merah darah ini memiliki ketinggian yang berbeda-beda, baik pria maupun wanita, dan darah membentuk tubuh mereka. Fitur wajah mereka jelas, dan mata mereka cerah. Masing-masing sosok merah darah ini memancarkan aura yang berbeda. Tetapi masing-masing dari mereka adalah aura dari Demon Saint. 12 sosok ini mewakili 12 keberadaan paling kuat di wilayah iblis. Namun, selain tubuh utama Sueli, 11 lainnya semuanya telah mengirimkan jiwa mereka. Sebagai dasar dari arai 12 iblis besar, gumpalan jiwa Saint Iblis telah disegel di dalamnya. Pada saat kritis, Master Arai dapat menggunakan teknik rahasia untuk membangkitkan jiwa-jiwa ini dan meningkatkan kekuatan Arai, seperti pada saat ini. Di antara mereka adalah Yu Rumeng dan Belimo. Tetapi selain mereka berdua, 90% dari 10 Demon Saint lainnya adalah laki-laki. Sueli, bagaimana situasinya sekarang? Salah satu sosok tinggi melihat sekeliling dan bertanya pada Sueli. Tidak bisakah kamu melihat apa yang terjadi? Bright Moon jelas menipu kita semua. Dia benar-benar pantas mati. Suara serak lainnya terdengar, bercampur dengan kemarahan. Bahkan jika itu hanya klon jiwa, Saint Iblis tidak bodoh. Situasi di sini sudah jelas. Bright Moon memiliki kemampuan untuk melawan bola darah. Itu jelas bukan perjuangan putus asa yang mereka harapkan, tetapi kesempatan untuk melarikan diri. Sueli, kamu terlalu ceroboh. Kamu bahkan tidak bisa mengawasi orang yang setengah mati. Kamu hanya sampah. Sosok pendek terkekeh. Orang ini menonjol di antara 12 Saint Iblis karena dia sangat pendek. Seukuran anak berusia 5 atau 6 tahun. Namun, tubuhnya bulat dan terlihat cukup lucu. Tetapi auranya adalah yang paling berbahaya di antara semua Saint Iblis, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Mendengar ini, banyak Saint Iblis mengerutkan kening. Tidak dapat disangkal bahwa Sueli bertanggung jawab atas situasi ini. Jika dia memperhatikan kondisi Bright Moon sebelumnya, dia mungkin bisa menghindari situasi saat ini. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Sueli. Jika Kaisar Agung dari Batas Bintang begitu mudah ditangani, mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk membuat jebakan seperti itu. Jika orang lain yang menjaga tempat ini, mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya sebaik Sueli. Bagaimanapun, Sueli adalah iblis darah, dan kekuatan makhluk hidup di benua pengorbanan darah hanya bisa dilepaskan olehnya. Tapi sekarang setelah hal seperti ini terjadi, seseorang harus disalahkan. Begitu pria pendek itu selesai berbicara, Sueli berbalik untuk menatapnya dan menyeringai jahat. Huobu, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengan raja ini seperti ini? Apakah kamu lupa rasa sakit dipukuli 20.000 tahun yang lalu? Apakah kamu ingin mencoba lagi? Jika kamu mau, raja ini tidak keberatan memberi kamu pelajaran. Saint Iblis bernama Huobu melompat seperti kucing yang ekornya diinjak. Tubuhnya yang bulat benar-benar membengkak dan auranya yang sudah berbahaya menjadi semakin berbahaya. Beraninya kau menyebutkan apa yang terjadi 20.000 tahun yang lalu? Jika bukan karena kamu bermain trik saat itu, bagaimana mungkin raja ini dipermalukan oleh kamu? Sueli mencibir. Kaulah yang kekanak-kanakan dan bodoh. Bagaimana bisa kau menyalahkanku? Meskipun otak adalah hal yang baik, tidak semua orang memilikinya. Meskipun mereka berdua adalah Saint Iblis, masih ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Itu bukan hanya wilayah iblis, tetapi juga Kaisar Agung Batas Bintang. Misalnya, jika Kaisar Agung Tiansu dan Kaisar Agung Pil menakjubkan bertarung dengan orang lain, mereka pasti tidak akan cocok dengan Kaisar Agung lainnya. Mereka berdua tidak pernah dikenal karena kekuatan tempur mereka.
Dan di antara 10 Kaisar Agung Batas Bintang, orang yang paling bisa bertarung mungkin adalah Kaisar Agung Darah Besi. Ini bisa dilihat dari gelar Kaisar Agung Darah Besi. Hubungan antara Sueli dan Huobu ini telah ditelusuri kembali ke 20.000 tahun yang lalu. Meskipun tidak jelas, dari arti kata-kata mereka, dapat disimpulkan bahwa 20.000 tahun yang lalu, Saint Iblis bernama Huobu ini telah menderita kerugian besar di bawah tangan Sueli. Kalau tidak, mereka berdua tidak akan bisa mengingatnya dengan jelas. Hanya dalam beberapa kata. Huobu langsung marah. Melompat-lompat di pilar merah darah saat dia dengan marah berteriak. Sueli, aku ingin kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Sueli dengan dingin mendengus. Klon jiwa belaka ada di sini. Apakah kamu pikir saya tidak berani menghancurkan kamu? Huobu segera terdiam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dia memiliki dendam dengan Sueli. Dan dia ingin menggunakan insiden ini untuk mengejek pihak lain. Tetapi jika dia benar-benar membuat marah pihak lain dan menghancurkan gumpalan jiwanya, Saint Iblis lainnya tidak akan melakukannya. Mampu berdiri untuknya, begitu jiwanya dihancurkan. Dia pasti akan menderita beberapa kerusakan. Tetapi diancam oleh Sueli alih-alih mengungkapkan pendiriannya. Dia agak tidak mau. Untungnya, pada saat ini, seseorang melangkah maju untuk menengahi situasi. Cukup, kalian semua, bicaralah lebih sedikit. Kamu dapat menyelesaikan keluhan kamu secara pribadi. Saat ini, yang paling penting adalah bulan cerah. Saint Iblis yang berbicara memiliki sepasang sayap di punggungnya dan sepertinya berasal dari klan yang sama dengan Boya. Dia seharusnya menjadi Demon Saint dari Feather Demon Sect. Memutar kepalanya, dia dengan dingin meludahkan. Bunuh, atau tidak? Bukan karena Saint Iblis tidak memiliki kemampuan untuk membunuh bulan cerah di wilayah iblis. Ketika mereka telah melukainya dengan parah, ada peluang bagus. Tetapi pada saat itu, rencana mereka adalah membiarkan wilayah iblis mencerna bulan cerah dan menambahkan posisi Saint Iblis lain ke wilayah iblis sambil mengurangi jumlah Kaisar Agung di batas bintang selamanya. Itulah mengapa mereka telah menyiapkan barisan besar untuk mengorbankan miliaran nyawa. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Sekarang Brightmoon memiliki modal untuk melarikan diri. Rencana mereka sebelumnya gagal. Jadi mereka hanya bisa memikirkan metode lain. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Feather Demon Saint ini. Jika mereka membunuhnya, semua pengaturan mereka sebelumnya akan sia-sia, dan miliaran makhluk hidup di benua Eternal Heaven akan mati sia-sia. Tetapi jika mereka tidak membunuhnya, siapa yang tahu berapa banyak kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh seorang Kaisar Agung? Bahkan untuk Saint Iblis, ini adalah dilema. Ada keheningan. Hanya suara cahaya putih murni yang memurnikan darah yang bisa terdengar. Setiap pasang mata menoleh ke arah sosok tinggi. Seolah-olah Demon Saint ini memiliki prestise yang besar di antara semua orang yang hadir. Dan kata-katanya cukup untuk meyakinkan semua orang. Di bawah pengawasan semua orang, Demon Saint ini berkata, coba lagi. Jika kamu benar-benar tidak bisa, maka gunakan rencana kedua. Demon Saint dari Shadow Demon Rache berkata, rencana kedua memiliki peluang untuk berhasil. Tetapi kami telah membahasnya sebelumnya. Ras iblis mungkin tidak dapat memperoleh persetujuan dari dunia itu. Jika mereka tidak dapat memperolehnya, mereka pasti akan mati. Yang terpenting, jika kita benar-benar melakukan ini, aku khawatir banyak dari bawahan Half Saint akan mati. Tidak mungkin mengharapkan mereka untuk membunuh Kaisar Agung tanpa membayar harga. Saint Demon Saint berkata, karena ini adalah kesempatan, mereka harus berjuang untuk itu. Apakah mereka dapat memperoleh persetujuan dari dunia itu atau tidak akan tergantung pada apakah orang-orang di bawah kita memiliki nasib baik atau tidak. Adapun hidup dan mati, saya percaya mereka akan lebih bersedia mempertaruhkan hidup mereka untuk masa depan mereka sendiri. Jika itu kami juga akan membuat pilihan ini. Banyak Saint Iblis mengangguk setuju. Bahkan Sueli dan Huobo, yang tidak saling menyukai, setuju. Melihat ini, Demon Saint Jangkung yang telah berbicara sebelumnya berkata, karena semua orang tidak keberatan, ayo lakukan. Setelah diskusi diselesaikan, 12 Saint Iblis semuanya membentuk serangkaian segel tangan. Dan dalam sekejap, 12 pilar merah darah melepaskan cahaya merah darah yang memenuhi dunia. Bola darah yang awalnya menyusut juga mulai memancarkan aura yang menakutkan. Dan dengan dukungan dari 12 arai iblis besar, kekuatan bola darah ini telah ditingkatkan hingga batasnya. Cahaya putih murni terus-menerus dikompresi dan dilemahkan sampai tidak ada cahaya sama sekali. Dalam waktu kurang dari 1 jam, bahkan aura bulan yang cerah hampir tidak terlihat. Melihat ini, banyak Saint Iblis tidak bisa menahan nafas lega. Sebelumnya, mereka mengira bulan cerah telah pulih sepenuhnya. Tetapi sekarang tampaknya itu hanya alarm palsu. Brightmoon mungkin telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk menekan luka-lukanya untuk melakukan upaya terakhir.
Tapi sayangnya dia telah meremehkan kekuatan dari 12 Great Demon Arai. Jika Sueli adalah satu-satunya di sini, mungkin dia akan berhasil. Tetapi Bright Moon tidak tahu bahwa arai besar ini dapat memanggil jiwa-jiwa Saint Iblis lainnya kapan saja untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya bisa dikatakan bahwa dia telah gagal pada saat terakhir dan ditakdirkan untuk jatuh di wilayah iblis. Dengan cara ini, rencana awal mereka akan bekerja lagi. Membiarkan Bright Moon perlahan melemah dan membiarkan wilayah iblis mencernanya. Saat para Saint Iblis santai, ekspresi Sueli tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Hati-hati." Berbeda dengan gumpalan jiwa Demon Saint lainnya, tubuh utama Sueli ada di sini. Jadi persepsinya secara alami jauh lebih tajam daripada yang lain. Selain itu, dengan identitasnya sebagai Blood Demon, dia mampu mengamati perubahan dalam Blood Sphere secara luas, sehingga pergerakan sekecil apapun di Blood Sphere akan terdeteksi olehnya. Beberapa saat yang lalu, aura bulan cerah, yang telah padam, tiba-tiba muncul kembali, dan dengan kecepatan yang mengerikan, itu meluas lagi. Pelemahan sebelumnya hanyalah penyamaran, pertunjukan kelemahan. Pada saat ini, pikiran Sueli menjadi lebih jernih dari sebelumnya saat ekspresi kesadaran melintas di matanya. Jadi ini adalah rencanamu. Tidak mengherankan bahwa meskipun dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri, dia belum melakukannya. Dia sengaja menekan dirinya sendiri untuk memanggil 11 klon jiwa lainnya sehingga dia bisa menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Bahkan seseorang yang sekuat Demon Saint tidak akan merasa baik jika gumpalan jiwanya dihancurkan. Setidaknya mereka akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dan periode pemulihan ini adalah waktu terbaik bagi Bright Moon untuk melarikan diri. Pada saat itu, satu-satunya yang bisa menghentikannya dengan seluruh kekuatan mereka adalah dirinya sendiri. Dan Demon Saint lainnya pasti akan tertahan karena kerusakan pada jiwa mereka. Meskipun mereka adalah musuh, pada saat ini, Sueli tidak bisa tidak memuji Bright Moon. Saint Iblis lainnya sudah dalam perjalanan ke sini, dan hanya perlu beberapa hari bagi mereka untuk berkumpul di benua Eternal Heaven. Jika dia tidak melakukannya, bahkan jika Bright Moon memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak akan bisa meninggalkan wilayah iblis hidup-hidup. Tapi sekarang setelah dia melakukannya, bahkan jika Saint Iblis lainnya bergegas, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya. Di dalam bola darah merah gelap, titik kecil cahaya tiba-tiba menyala seperti lampu di malam yang gelap. Dalam waktu singkat, intensitas cahaya ini meningkat secara gila-gilaan, seolah-olah matahari telah disegel di dalam bola darah ini, menyebabkannya berkedip dengan cahaya putih yang aneh. Saat kecerahan meningkat, kekuatan mengerikan meledak dari bola darah. Selain Sueli, 11 klon jiwa Demon Saint lainnya terlihat kaget dan marah. Cahaya menyilaukan menembus segel bola darah dan menyebar keluar. Dimanapun cahaya putih lewat, darah akan menguap dan bola darah besar hanya akan bertahan selama 3 napas sebelum menghilang. Cahaya putih berisi niat membunuh yang menghancurkan dunia saat itu menyapu ke arah Demon Saints. Kecepatan cahaya begitu cepat sehingga bahkan jiwa terbelah dari Demon Saint tidak dapat mendeteksinya saat mendekat. Jiwa pertama yang diselimuti oleh cahaya putih murni hanya punya waktu untuk mengeluarkan jeritan menyedihkan sebelum runtuh dan menghilang. Pada saat yang sama, sosok yang sedang melaju melalui benua Eternal Heaven tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam dan jatuh ke tanah. Untungnya, seorang kultivator Half Saint cukup cepat untuk membungkus demonic ki-nya di sekelilingnya. Kalau tidak, dia akan menjadi lelucon. Jeritan kedua menyusul, lalu yang ketiga. Dalam mimpimu, Sueli meraung. Dalam waktu singkat ini, dia sudah menemukan tindakan balasan. Saat dia berbicara, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah. Kabut darah bergerak sangat cepat dan tiba di depan pilar merah darah terdekat dalam sekejap mata, membungkus klon jiwa di atasnya. Segera setelah itu, cahaya putih melesat keluar, tetapi terhalang oleh kabut darah di luar klon jiwa, membuat klon jiwa tetap tidak terluka. Cahaya putih berangsur-angsur memudar dan kekuatan menakutkan perlahan mereda. Sosok seorang pemuda perlahan muncul di tempat bola darah raksasa itu dulunya berada. Wajah pemuda ini setampan batu giok dan pakaian putihnya bersih. Dia berjalan dari kehampaan dan diam-diam menatap Sueli dengan senyum tipis. Mata Sueli berhenti sejenak di perut Bright Moon sebelum tiba-tiba berkontraksi. Lukanya sudah tidak ada lagi dan bulan cerah memang telah pulih. Setelah itu, Sueli menoleh ke samping dan melihat Huobu, yang baru saja lolos dari kematian. Wajahnya berkedut. Ketika Bright Moon baru saja menyerang, dia adalah satu-satunya yang hadir yang bisa menahan pukulan darinya. Klon jiwa Saint Iblis lainnya tidak dapat melawan, dan pada saat kritis ini, dia hanya bisa memikirkan cara untuk melindungi salah satu klon jiwa. Kalau tidak mungkin baginya sendirian untuk menghentikan Bright Moon melarikan diri. Pada saat itu, dia bahkan tidak memikirkannya. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia sebenarnya melindungi Huobu.
Melihat ekspresi terkejut orang ini, Sueli merasa ingin muntah darah. Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Teknik pengorbanan darah telah rusak, dan arai 12 iblis besar telah menjadi lelucon karena kelalaian sesaat. Satu-satunya yang bisa menghentikan langkah bulan cerah sekarang adalah Huobo dan dirinya sendiri. Cepat datang, Sueli meraung ke arah Huobo sebelum menoleh dan memusatkan seluruh perhatiannya pada bulan cerah yang berjalan ke arahnya. Meskipun dia tidak takut pada Kaisar Agung dalam kondisi puncaknya, jika orang lain ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa menghentikan mereka lama. Saat itu, wilayah iblis mengandalkan beberapa Sein setengah untuk bersama-sama melukai bulan cerah dan menjebaknya di sini. Jika Huobo datang terlambat, semuanya akan berakhir. Huobo jelas memahami hal ini juga. Memutar kepalanya untuk menatap bulan cerah dengan penuh kebencian sebelum berubah menjadi genangan darah dan menghilang ke pilar merah darah. Tubuh aslinya, yang jauh, sedang bergegas menuju benua Eternal Heaven. Gunung dan sungai bergetar, kekosongan hancur, dan benua hancur berkeping-keping. Retakan besar menyebar di kehampaan, seperti bekas luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Darah dan cahaya bulan berbenturan di langit, menyebabkan Master Half Saint dan Demon Rache di bawah menatap kosong. Mereka tidak bisa melihat situasi pertempuran dengan jelas, tetapi tabrakan hebat dari aura Great Dao telah menutupi semua jejaknya. Yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya yang berkelap-kelip, dan mereka bisa mendengar gemuruh energi dunia yang terus-menerus di sekitar mereka. Gelombang kejut dari tabrakan itu seperti riak yang menyebar ke seluruh benua. Bahkan seseorang sekuat Half Saint merasa tidak berarti dalam menghadapi gelombang kejut ini. Ini adalah pertarungan antara Kaisar Agung dan Saint Iblis. Benua Eternal Heaven sudah agak terfragmentasi karena pertempuran terakhir. Jadi setelah mengalami bencana seperti itu, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa benua ini telah dihancurkan. Bahkan dengan hukum dunia dari dunia besar wilayah iblis, tidak mungkin untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dapat dibayangkan bahwa dalam 1000 atau 10.000 tahun ke depan, itu akan seperti benua lain yang hilang. Perlahan-lahan melepaskan diri dari wilayah iblis dan menghilang ke dalam kehampaan tanpa akhir. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi pertempuran yang sebenarnya dengan jelas, dengan penglihatan dan pengetahuan dari orang Saint setengah ini, mereka masih dapat melihat bahwa Kaisar Agung dari batas bintang sedang mencoba untuk melarikan diri. Tetapi dengan iblis Saint Sueli menghalanginya. Jalan. Dia tidak akan bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Ini adalah fenomena yang sangat normal. Ketika dua orang dengan kekuatan yang sama mencoba melarikan diri, akan selalu ada semacam keterikatan di antara mereka. Tetapi yang pertama pasti akan mengambil inisiatif sementara yang terakhir harus membayar harga yang lebih besar untuk mencapai tujuannya. Tinggi di langit. Bulan purnama di belakang bulan cerah bersinar dengan cahaya cemerlang yang menerangi dunia. Aura Dao besar di sekitarnya melonjak seolah-olah itu bisa menghancurkan dunia dengan satu gelombang tangannya. Sueli terkadang memadatkan bentuk manusianya dan menggunakan berbagai teknik rahasia untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Terkadang berubah menjadi kabut berdarah. Gerakannya tidak menentu. Dia tidak perlu melawan Bright Moon sampai mati. Dia hanya perlu menundanya dan menunggu Huobo tiba. Pada saat itu, 2 lawan 1, mereka secara alami akan diuntungkan. Bright Moon jelas memahami hal ini dan serangannya menjadi lebih ganas, seolah-olah dia ingin bertarung dengan nyawanya. Namun, yang benar-benar dia pedulikan bukanlah Sueli, tetapi detak jantungnya. Seolah-olah sepasang mata diam-diam mengawasinya, siap memberikan pukulan fatal kapan saja. Jika bukan karena ini, bulan cerah akan melawan Sueli sampai mati sejak lama. Dia telah mencoba berkali-kali untuk memancing musuh yang tersembunyi, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya atau apakah musuh bersembunyi terlalu baik. Semakin lama dia menunda, semakin tidak menguntungkan baginya. Bright Moon tidak bisa lagi menunda lebih lama lagi. Jadi dia hanya bisa melarikan diri sesegera mungkin. Dengan pemikiran ini, ekspresi tekad melintas di matanya saat dia membentuk serangkaian segel tangan. Bulan purnama di belakangnya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan saat dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan bergegas menuju Sueli, membawa aura kematian mutlak. Kabut darah di depannya mengembun, memperlihatkan sosok Sueli. Jejak keraguan dan perjuangan melintas di matanya. Tetapi pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan melepaskan ki darahnya, menyebabkan cahaya merah terang menerangi langit saat dia bergegas menuju bulan terang. Karena kamu ingin bertarung dengan nyawamu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Sueli secara naluriah merasa bahwa ini hanyalah skema Bright Moon, mencoba menggunakan metode ini untuk memaksanya mundur. Bagaimanapun, ini adalah wilayah iblis. Jika dia terluka lagi, dia bisa melupakan melarikan diri. Karena itu, saat ini, dia tidak bisa mundur. Jika dia mundur,
Skema Bright Moon akan berhasil. Jika dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa bertarung. Namun segera, ekspresi Sueli menjadi terpana. Karena ketika mereka saling mendekat, dia menemukan bahwa Bright Moon tidak berniat untuk berhenti. Sebaliknya, auranya menjadi lebih kuat dan momentumnya menjadi lebih menentukan. Bajingan ini benar-benar ingin bertarung sampai mati. Sueli tidak terkejut. Sebaliknya dia sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa. Bulan cerah, kamu mencari kematian. Mengatakan demikian, dia juga memperkuat auranya. Di langit, cahaya putih dan merah dengan cepat saling mendekat dan bertabrakan dalam sekejap mata. Tidak ada suara gemuruh, dan seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Seolah-olah dunia baru saja dilahirkan dalam kekacauan. Tetapi semua ras iblis yang telah menyaksikan adegan ini dapat dengan jelas mendengar detak jantung yang berdebar-debar dari dada mereka, seperti jika tangan tak terlihat mencengkeram mereka, membuatnya sulit untuk bernapas. Sinar cahaya merah dan putih membeku di langit sejenak sebelum meledak dan menelan seluruh dunia. Pada saat ini, semua ras iblis tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata mereka saat gelombang kejut yang terlihat menyebar ke segala arah dari titik tabrakan, menyapu gunung dan sungai yang hancur. Kedua sosok itu dikirim terbang mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Seluruh benua dipenuhi dengan raungan marah Sueli. Bulan cerah, kamu tidak bisa melarikan diri. Jarak yang tidak diketahui, sosok perlahan melayang. Itu tidak lain adalah Kaisar Agung Bulan Cerah, yang telah melawan Sueli sampai ke titik di mana kedua belah pihak menderita kerugian besar. Pada saat ini, wajahnya pucat dan rambutnya berantakan, dan jubah putihnya berlumuran darah. Tidak diketahui apakah itu miliknya atau Sueli, tapi dia benar-benar mengabaikan kata-kata Sueli dan malah mendesak Kaisar Qi untuk terbang menuju gerbang dunia terdekat. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan mengambil daun hijau, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Jika bukan karena daun pohon abadi, dia tidak akan berani menggunakan metode seperti itu untuk membebaskan diri dari keterikatan Sueli. Karena itulah dia sangat bertekad. Saat itu, Yang Kai telah memberinya 3 lembar daun pohon abadi. 2 di antaranya telah dia gunakan untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan yang terakhir yang belum dia gunakan untuk berjaga-jaga. Sekarang tampaknya keputusan ini bijaksana. Dengan daun pohon abadi ini, dia bisa menstabilkan luka-lukanya dan memanfaatkan fakta bahwa Saint Iblis lainnya belum tiba untuk melarikan diri dari wilayah iblis. Masih ada 2 gerbang dunia yang tersisa di benua Eternal Heaven, yang masing-masing dijaga ketat. Tetapi selama tidak ada Demon Saint yang menjaga mereka, dia tidak peduli dengan Demon Rache sama sekali. Selama dia bisa menembus gerbang dunia ini, dia akan setengah jalan menuju kesuksesan. Namun, perasaan sedang menatap masih ada. Ini jelas bukan ilusi. Tetapi musuh yang sangat kuat bersembunyi di balik bayangan, seperti seorang pemburu yang mengamati mangsanya. Dia adalah mangsanya? Yang mengejutkan Bright Moon adalah bahwa bahkan setelah dia melihat gerbang dunia, musuh yang tersembunyi di balik bayang-bayang tidak berniat menghentikannya. Dia tidak menurunkan kewaspadaannya karena semakin menonjol seorang pemburu, semakin besar kemungkinan mereka akan memberikan pukulan fatal pada mangsanya. Dia masih beberapa ratus kilometer jauhnya dari gerbang dunia, dan dengan kultivasinya saat ini, dia hanya membutuhkan waktu untuk mencapainya. Tetapi pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba muncul dari samping dan mendekatinya dengan kecepatan yang luar biasa. Itu adalah aura dari Demon Saint. Selain itu adalah aura yang sangat asing. Wajah Bright Moon tenggelam saat dia menoleh dan melihat seorang pria pendek bulat yang tampak seperti melon musim dingin. Seluruh tubuhnya merah seolah-olah terbakar, dan dia berteriak dan melambaikan tangan dan kakinya saat dia terbang. Ini adalah iblis merah? Dia telah berada di wilayah iblis untuk waktu yang lama, dan meskipun dia selalu di penjara, itu tidak berarti dia tidak tahu apa-apa tentang wilayah iblis. Saat itu, Yang Kai telah menjelaskan berbagai kebiasaan lokal wilayah iblis kepada orang-orang di batas bintang, menekankan karakteristik dan kemampuan 100 ras wilayah iblis. Dia masih ingat iblis merah dan iblis hijau yang bisa meledak, dan banyak yang mati di medan perang 2 dunia oleh mereka. Status kedua ras iblis ini di wilayah iblis sangat rendah dan bisa dikatakan sebagai eksistensi terendah. Dalam setiap pertempuran, mereka akan bertindak sebagai umpan meriam karena mereka akan menghancurkan diri sendiri, dan kekuatan penghancuran diri mereka cukup besar. Sejalan dengan itu, ras iblis semacam ini, yang seperti umpan meriam, memiliki kecerdasan rendah dan tidak pernah menghasilkan ras iblis tingkat tinggi. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar melihat iblis merah tingkat iblis. Itu benar. Orang yang bergegas ke arahnya sambil berteriak sebenarnya memancarkan aura Saint Iblis. Iblis merah belaka yang bisa berkultivasi ke alam Demon Saint, bahkan Bright Moon, dengan temperamennya yang luar biasa, terkejut.
Demon Saint Red Demon yang menyerang tampaknya tidak memiliki niat untuk membela diri. Sebaliknya, dia sepertinya ingin membawanya bersamanya. Apa yang dia coba lakukan? Alis Bright Moon berkerut ketika dia berpikir dalam hati. Orang ini tidak mungkin seperti iblis merah dan iblis hijau tingkat rendah itu. Bergegas untuk menghancurkan diri sendiri, kan? Bagaimanapun, dia adalah seorang Demon Saint. Jadi metodenya seharusnya tidak begitu tercela. Tetapi segera, dia menyadari bahwa dia salah. Orang ini benar-benar ingin bergegas dan menghancurkan dirinya sendiri. Karena semakin dia mendekat, aura yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih berbahaya, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Ekspresi Bright Moon berubah saat dia berbalik untuk melihat gerbang dunia di depannya. Sambil menggertakkan giginya, dia dengan cepat mundur. Bahkan penghancuran diri iblis merah yang paling biasa pun dapat menyebabkan kerusakan besar. Jika iblis merah tingkat Saint Iblis menghancurkan diri sendiri, Bright Moon tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Seluruh benua ini mungkin akan hancur. Tanpa diduga, saat dia mundur, sosok iblis merah di depannya terdistorsi dan dalam sekejap mata muncul 1000 kaki di depannya. Pada jarak sedekat itu, Bright Moon bisa dengan jelas melihat wajah jelek pihak lain dan tubuh kembung. Mata pihak lain hampir menonjol keluar dari rongganya, seolah-olah ada tekanan besar yang membebani tubuhnya yang tidak bisa dia tahan. Aura yang sudah berbahaya menjadi lebih menakutkan. Tanpa ragu-ragu, Bright Moon melambaikan tangannya dan memasang lapisan penghalang pertahanan di depannya. Bahkan menggunakan artefak kaisar defensif yang selalu dia gunakan. Cahaya merah tiba-tiba muncul, diikuti oleh ledakan keras yang menyebabkan seluruh dunia berdengung. Tempat di mana Demon Saint Red Demon berada langsung diselimuti oleh cahaya merah menyilaukan yang menyebar liar, mengubah semua yang disentuhnya menjadi debu. Lapisan pertahanan di depan Bright Moon hancur seperti kertas, dan artefak kaisar defensif hanya bertahan selama beberapa napas sebelum hancur.